Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Neneng Nurjana M. Hum, di mata kuliah fonologi. Kali ini kita akan mempelajari fonetik akustik. Kita langsung saja ya teman-teman. Fonetik akustik adalah bidang fonetik yang mengkaji struktur bunyi-bunyi bahasa. Jadi, fonetik akustik ini berbeda dengan fonetik artikulatoris yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Fonetik akustik ini berfokus pada bentuk dari bunyi tersebut. Jadi, bentuk dari bunyi bahasa. Bentuk dari bunyi bahasa itu apa? Gelombang, begitu ya. Jadi, pada pertemuan yang lalu kita melihat aspek fisiologis dari penuturan bunyi bahasa. Nah, pada pertemuan ini kita berfokus pada struktur dari bunyi bahasa. Fonetik akustik berfokus pada karakteristik akustik gelombang bunyi bahasa sehingga ruang lingkupnya berada di luar penutur. Jadi ini perbedaan dengan fonetik artikulatoris. Sekali lagi, kalau fonetik artikulatoris berfokus pada si penuturnya, begitu ya. Karena penuturnya mengucapkan bunyi bahasa, maka kita melihat organ dari alat ucap si penutur. Bagaimana mekanisme alat ucap dalam pelafalan bunyi bahasa. Nah, fonetik akustik ini berbeda gitu ya. Jadi dia tidak melihat si penuturnya, tapi melihat bunyi yang dihasilkan oleh penuturnya. Strukturnya bagaimana? Nah, wujud dari bunyi ini atau wujud dari bunyi bahasa divisualisasikan dalam bentuk spektrum, waveform, atau spektrogram. Bentuknya seperti apa? Nanti coba kita lihat ya. Fonetik akustik termasuk ke dalam kajian antar disiplin, yaitu kajian antara ilmu fonetik dan ilmu akustik. Nah, seperti yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu, ilmu fonetik adalah kajian bunyi bahasa yang tanpa melihat fungsi bunyi bahasa tersebut. Sementara ilmu akustik adalah ilmu yang mengkaji semua gejala bunyi. Jadi ini paduan ya, perpaduan antara ilmu terhadap bunyi bahasa, sementara akustiknya adalah mengkaji semua gejala bunyi. Nah, Harrington melihat bahwa fonetik akustik mendapat sumbangan dari 3 bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama dari elektro. Elektro itu melihat tuturan sebagai sinyal akustik. Yang kedua dari fonologi, melihat tuturan sebagai objek yang membawa struktur bahasa. Dan psikologi, bahwa tuturan membawa informasi mengenai penuturnya, yaitu berupa sikap atau keadaan emosi penutur. Jadi kalau kita melihat fonetik akustik, maka kita melihat bagaimana ilmu dari elektro, disiplin dari elektro yang melihat bahwa bunyi itu sebagai fenomena yang bisa dikaji dengan melihat sinyal akustiknya. Nah, kalau kita belajar ilmu fisika, kita bisa melihat bahwa bunyi bahasa itu merupakan sinyal akustik ya. Ada frekuensinya begitu, ada gelombangnya begitu. Dan kemudian kalau kita melihat fonetik akustik, maka kita melihat bunyi bahasa itu tidak hanya sebatas bunyi saja. Bunyi bahasa adalah bunyi yang membawa struktur begitu ya. Sekali lagi, bunyi bahasa adalah bunyi yang membawa struktur. Struktur apa? Struktur dari sebuah bahasa. Jadi melihat bunyi bahasa tidak sebagai bunyi saja, namun melainkan sebagai pembawa dari struktur bahasa. Sementara itu, ketika kita menuturkan bunyi bahasa, tentu ada aspek psikologis yang menyertai pembunyian tersebut. Apakah kita dalam keadaan senang begitu, atau dalam keadaan sedih, atau dalam keadaan murung dan sebagainya, itu juga akan terlihat dari warna gelombang atau warna bunyi bahasa yang dihasilkan. Ciri khas kajian fonetik akustik. Terdapat 3 ciri khas dalam kajian fonetik akustik. Yang pertama adalah penggunaan metode eksperimen, penggunaan alat, dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode eksperimen digunakan karena pada umumnya kita sulit mendapatkan data bahasa tanpa gangguan suara. Sementara itu, dalam kajian fonetik akustik, kita membutuhkan data bahasa yang bebas dari noise atau bebas dari gangguan suara. Kemudian penggunaan alat.
Untuk mendapatkan data bahasa tersebut, kita membutuhkan instrumen untuk mendapatkan data bahasa, dan yang kedua, memvisualisasikan fisik bunyi bahasa dengan bantuan alat tertentu. Jadi alatnya bisa berupa aplikasi begitu ya, bisa berupa rekaman dan sebagainya. Dan kemudian penggunaan pendekatan kuantitatif. Nah, penelitian fonetik akustik ini kekhasan lainnya adalah peneliti akan berkutat dengan data akustik yang direpresentasikan dengan angka. Artinya, dalam penelitian fonetik akustik, untuk mengukur bunyi bahasa, kita akan menggunakan satuan-satuan tertentu, katakanlah untuk melihat frekuensi dasar atau fundamental, maka kita membutuhkan nilai hertz gitu ya, satuannya adalah hertz. Kemudian kalau kita ingin melihat kelantangan dari bunyi bahasa, kita menggunakan satuan taraf intensitas bunyi atau desibel. Kegunaan fonetik akustik. Kegunaan fonetik akustik dalam hal ini dibagi menjadi dua, kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara terapan. Yang pertama, secara teoritis, fonetik akustik memberikan sumbangan pengetahuan kepada kita mengenai gejala akustik sebuah tuturan. Pada mulanya, kita tidak mampu memberikan semacam fitur akustik dari bunyi-bunyi bahasa, namun dengan fonetik akustik kita bisa mengetahui bahwa misalnya vokal A memiliki nilai frekuensi fundamental lebih rendah dan durasi yang lebih panjang, berbeda dengan vokal I yang memiliki nilai frekuensi fundamental lebih tinggi namun durasi lebih pendek. Kemudian secara terapan, pertama di bidang sintaksis, kita mampu mengetahui jenis tuturan dengan distingsi fitur akustik yang dihasilkan dari pengkajian fonetik akustik. Kemudian dari pengajaran bahasa, kita juga mampu mengidentifikasi kemampuan atau kompetensi pembelajar dengan melihat fitur akustik pembelajar dengan fitur akustik dari penutur jati. Selanjutnya adalah dari pragmatik, kita mampu melakukan atau menyelidiki bagaimana konten atau muatan atau kandungan emosi atau kandungan dari kesantunan berbahasa berdasarkan data bahasa yang kita teliti. Itu semua bisa diteliti dengan memanfaatkan fonetik akustik. Dasar-dasar akustik bunyi. Gelombang bunyi. Bunyi adalah gelombang mekanik yang terjadi akibat getaran benda. Nah, pada pertemuan yang lalu kita mempelajari bahwa bunyi itu hadir karena ada benda yang bergetar atau ada sesuatu yang bergetar. Kaidah ini juga berlaku dalam akustik bunyi, begitu ya. Kaidah dalam bunyi yang dilihat dari ilmu akustik begitu, bahwa melihat bunyi sebagai sesuatu yang muncul karena ada getaran benda. Nah, bentuknya bisa berupa frekuensi seperti ini atau gelombang frekuensi seperti ini. Kita melihat ada pressure atau tekanan begitu ya, dan kemudian kita melihat ada satuan waktu di bawah. Kemudian dasar-dasar akustik bunyi yang lain adalah waveform. Waveform ini ada representasi bunyi berbasis domain waktu. Kalau kita melihat di sini ada gelombang, di bagian bawah ada gelombang bunyi yang dilihat dengan arsiran garis begitu ya, arsiran garis yang ada yang teratur, ada yang tidak teratur, itu merupakan representasi dari bunyi bahasa. Dan kemudian di bagian atas ada arsiran yang tidak memperlihatkan adanya gelombang bunyi, hanya arsiran biasa saja. Itu sebetulnya memperlihatkan energi yang muncul atau energi yang dikeluarkan ketika kita mengeluarkan bunyi bahasa. Dasar-dasar akustik bunyi. Resonansi. Objek akan bergetar manakala mendapat energi dari benda lain. Misalnya dalam penuturan, bunyi vokal dihasilkan oleh energi dari laring. Kemudian energi tersebut akan membuat saluran suara beresonansi. Pun dalam pelafalan konsonan nasal, ketika energi itu atau udara itu keluar dari pita suara dan masuk ke dalam rongga mulut, nah nasal cavity atau rongga hidung juga ikut beresonansi. Nah, secara visualnya kita melihat ada gambar frekuensi di bawah ini atau gambar gelombang di bawah ini. Kita bisa melihat ada center of frequency, itu menunjukkan garis frekuensi fundamental atau F0 atau FO. Ini biasanya nilai yang dicari ketika kita ingin melihat ciri akustik dari sebuah bunyi. Dan kemudian ada F1 dan F2, itu adalah penggambaran dari resonansi. Begitu ya teman-teman. Komponen akustik. Berikut ini adalah komponen akustik yang biasanya diukur dalam
penyelidikan fonetik akustik. Yang pertama adalah frekuensi fundamental atau frekuensi dasar atau FO. Kemudian ada amplitudo atau intensitas. Ini adalah simpangan maksimum gelombang bunyi atau seberapa jauh gelombang bunyi menjauh dari garis dasarnya. Kemudian yang ketiga adalah durasi, dimensi waktu dari sebuah tuturan, dan kemudian format atau frekuensi resonansi. Baik teman-teman, demikian pengantar fonetik akustik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.